Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah di Minggu Septuagesima yang didasarkan pada Yakobus pasal yang pertama, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dituliskan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejak kecil kita diperkenalkan dengan berbagai simbol yang ada di sekitar kita. Tidak hanya diperkenalkan, bahkan juga diajarkan kepada kita tentang simbol-simbol yang menjadi suatu pelajaran penting yang sampai hari ini kita akan ingat itu. Satu contoh simbol yang diajarkan kepada kita adalah mengenai rambu-rambu lalu lintas. Saya ingat ketika saya anak-anak, tidak tahu sekarang, anak-anak dulu wajib dia itu punya seragam polisi. Dia masih kecil, pasti punya seragam polisi. Nggak tahu apa alasannya dulu, pasti punya seragam polisi, pakai topi, terus pakai peluit. Meskipun dia besar tidak jadi polisi, tapi paling tidak waktu kecil dia sudah pernah pakai seragam polisi. Termasuk saya, meskipun saya sekarang pendeta, dulu saya sudah pernah pakai seragam polisi. Melalui hal itu, dalam tanda kutip tadi, mereka diajarkan bagaimana rambu-rambu lalu lintas, bagaimana seperti seorang polisi yang mengajarkan, oh kalau menyeberang ini tanda-tandanya, kalau ada lampu merah barulah pejalan kaki lewat, dan lain sebagainya. Inilah tadi simbol dalam bentuk rambu-rambu lalu lintas, dan dengan bahasa simbol tadi, sampai hari ini kita tahu, kalau lampu merah itu waktunya kendaraan berhenti, kalau lampu kuning siap-siap, kalau lampu hijau kita harus jalan. Begitu juga dengan tulisan huruf B yang dicoret, dilarang parkir di sini. S yang dicoret, dilarang stop. Kita tahu sampai hari ini karena dari kecil sudah diajarkan. Selain itu, bahasa simbol atau bahasa simbolik ada juga yang menerangkan sesuatu yang berisikan sebuah pesan atau makna. Sebagai contoh, mulai dari anak-anak sampai saya sudah dewasa sekarang, ketika saya melihat seseorang yang memakai kacamata, dalam pikiran saya sudah termindset, oh ini orang yang butuh buku. Dia pasti rajin belajar, dia rajin baca buku, makanya dia pakai kacamata. Meskipun dia pakai kacamata belum tentu karena dia baca buku, bisa jadi karena main game, bisa jadi karena yang lain-lain. Tapi itu sudah termindset. Ketika saya lihat, oh dia bawa tas, dia pakai kacamata, inilah kutu bukunya. Dan biasanya waktu saya sekolah, jurusan IPA rata-rata berkacamata,
bajunya dimasukkan, pakai tas ransel kayak orang culun. Nah, inilah simbol orang-orang yang intelek tadi, termindset. Baru juga ketika ada orang yang membawa handphonenya dua sambil pegang-pegang, oh ini orang sibuk. Baru kalau ada orang yang pakai baju putih, oh dia menunjukkan kewibawaannya dan lain sebagainya. Dia bawa itu menjadi sebuah pesan, sebuah makna yang ditujukan tanpa dia harus mengatakan aku seperti ini. Namun dengan penampilannya ada bahasa simbol, atau lebih sering kita kenal dengan body language. Bagaimana dia? Dan selanjutnya, simbol-simbol tadi bukan hanya di zaman modern ini. Ternyata sejak zaman purbakala, orang-orang bahkan dari kerajaan besar, negara-negara besar sudah menggunakan bahasa-bahasa simbol. Kita kenal dengan negara Mesir, kita kenal dengan Persia, kita kenal dengan Yunani Romawi. Mereka menggunakan simbol-simbol sebagai sandi rahasia. Dan sampai sekarang, kalau ada yang pernah ke Mesir melihat bangunan artistik mereka, itu ada simbol-simbol yang hanya mereka saja yang tahu. Kita tidak tahu kalau kita tidak belajar ilmu arkeologi. Nah, dari zaman purbakala ke zaman modern itu masih mengakar, dan ini juga sampai kepada kehidupan kerohanian. Termasuk kita, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, masih menggunakan simbol yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apa simbol kita? Yang pertama itu salib. Apalagi simbol kita? Alkitab. Apalagi simbol kita? Kalau kita mengucapkan kata shalom, Tuhan memberkati, God bless you, dan lain sebagainya. Inilah ciri khas bahwa saya Kristen. Ornamen salib yang kita gunakan di mobil, di rumah, di motor, di buku, baru juga aksesoris salib yang sering kita pakai, perkataan shalom, Tuhan Yesus memberkati, God bless you, dan lain sebagainya. Kita tunjukkan sebagai simbol kita adalah pengikut Kristus. Ini masih kita pakai, dan saya yakin ke depan juga simbol ini akan terus dipakai oleh orang-orang. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Yakobus pasal pertama ini, nas yang tertulis mengingatkan kita agar kita tidak terbuai dengan simbol-simbol yang ada. Simbol memang penting, tapi tidak jauh lebih penting daripada tindak nyata dari simbol tersebut. Sama tadi seperti saya katakan, dari kecil kita sudah kenal lampu merah. Kita tahu kalau lampu merah ketika kita berkendara, jangan ada yang melanggar itu, stop. Tapi masih banyak juga orang, dia sudah tahu lampu merah itu tidak boleh jalan, tapi dia tetap jalan. Mana yang lebih penting? Kita paham lampu merah itu atau kita mematuhi lampu merah tadi? Ternyata yang jauh lebih penting adalah memahami dan melakukan yang kita pahami tadi. Inilah yang diingatkan oleh surat Yakobus. Dan oleh sebab itu, ada dua poin yang akan membekali kita sebagaimana yang diarahkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah hiduplah dalam hidup yang benar. Ngolu natiko. Bagaimana sekarang hidup yang benar? Banyak orang punya pemikiran kalau hidup yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi melalui firman Tuhan, apa sebenarnya hidup yang benar? Saya akan bawa dulu relevansinya dalam dunia pendidikan. Jadi saya permisi, sini mungkin ada jemaat Amanginang yang bagian pendidikan, tapi saya coba kaji dulu sebelumnya. Kalau saya salah boleh nanti bicara bagaimana sistem atau tingkat proses pendidikan yang ada di negara kita. Ada 6 proses atau 6 tahap yang sadar tidak sadar kita ikuti di ranah kognitif atau ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah tingkatan proses belajar yang pertama itu dikatakan pengetahuan, knowledge. Bagaimana tingkat yang pertama ini, pengetahuan? Sebelum sekolah, anak-anak akan diajarkan untuk berbicara.
Perkataan apa yang diajarkan untuk anak-anak? Papa, mama. Dia belum sekolah, sudah diajarkan pengetahuan. Ini bapakmu, ini mamamu, ini abangmu, ini adikmu. Dia tahu dulu itu. Papa, mama. Jadi ada kemampuan untuk mengingat, menghafal, mendengar, mengucapkan. Ini tingkat yang pertama. Semua kita melalui proses ini. Lalu tingkat yang kedua adalah sebuah pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami dan menjelaskan. Ketika kita ajari anak-anak, mama, papa, itu menjelaskan bahwa saja ini adalah orang tuamu, orang tua kandungmu, ini adalah kakakmu, ini adalah opungmu, ini adalah tulangmu, ini adalah namburumu. Ada hubungan persaudaraan. Lalu tingkatan yang ketiga adalah aplikasi. Setelah mereka tahu memahami ini opungku, ini bapakku, dia terapkan itu. Oh, kalau jumpa sama opung, horas opung. Kalau jumpa sama tulang, horas tulang. Apalagi opung dan tulang yang sering kasih duit, pasti diingat anak-anak. Pasti diingat anak-anak. Makanya abang ina, mulu naong marpahupu hamu, asa murai ngoto nakapahupu muna, ringgas mamangalekon, na merai itu nasida. Asa ingoto di nasida duit. Oh itu opungku ina. Tumpe upung narabot-nabot dui. Alay-alay mana jojot mangaleho ni. Nabi, opukku na burju. Ini opungku yang baik. Inilah pemahaman tadi. Lalu tingkatan yang keempat adalah analisis. Dia tahu, lambat laun, oh ternyata opung tetanggaku yang baik. Kalau opungku pelit, tak pernah kasih duit katanya. Nah, ini sudah tingkat keempat, analisis. Dia analisis. Oh, lebih baiknya opung tetangga daripada opungku sendiri. Mulailah dianalisis anak-anak. Lalu selanjutnya sampai kepada tahap sintesis. Mulailah dalam proses pelajaran dia tahu, oh ternyata yang baik itu bukan karena dia suka kasih duit, tapi yang baik itu yang mau mendoakan, yang mau mengarahkan hal-hal yang baik. Dan tahap terakhir dalam tingkat pendidikan adalah evaluasi. Bagaimana penerapan dari pengetahuan tadi dia laksanakan dengan baik dan lihat, oh ini tidak baik, saya tidak lakukan. Ini baik, saya lakukan. Dan inilah relevansi yang mau kita lihat. Sebagaimana yang dituliskan di ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Molohita mangina. Kalau kita hanya mendengar, hanya membaca, hanya menulis, hanya mengucapkan, itaknik knowledge, lebih pengetahuan. Itu yang dimaksud. Bayangkan, pengetahuan itu adalah tingkat yang paling dasar. Anak-anak yang belum sekolah pun sudah diajarkan itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yakobus. Jangan kita hanya di tahap yang pertama saja, hanya mendengar, tidak mau mengembangkan, tidak mau bertumbuh, tidak sampai pada tingkat evaluasi. Ujungnya nomatua peibana tondok hapor siaun nasongon dana. Ini yang diingatkan Yakobus kepada kita. Bagaimana pertumbuhan kita sebagai pengikut Kristus semakin matang, semakin dewasa. Dan Paulus mengatakan, jadilah Kristen yang siap untuk makan makanan keras. Bukan lagi makan bubur, bukan lagi minum susu. Inilah pertumbuhan kekristenan tadi. Lalu, mengapa di ayat 22 dikatakan menipu diri sendiri? Apa yang dimaksud dengan menipu diri sendiri kalau kita belum menjadi pelaku firman? Yang pertama, kita hanya pendengar, belum menjadi eksekutor. Yang kedua, bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi tetap tidak ada pertumbuhan. Selanjutnya bertahun-tahun menjadi Kristen, tetap dia belum matang. Bertahun-tahun menjadi Kristen, belum mengikuti teladan Kristus. Bertahun-tahun menjadi Kristen, waktunya terbuang sia-sia. Ringkas doi bara minggu. Ringkas doi bara matoko tipuan, tapi tidak ada pertumbuhan. Dia hanya rajin ngumpul.
Dia hanya rajin mendengar. Kalau dia dengar, apalagi nuaingon aplikasi YouTube, aplikasi TikTok, sudah banyak video-video sepenggal-sepenggal perkataan para pengkhotbah yang dipotong, lalu ini dibagikan, lalu ini dibagikan, lalu ini dibagikan. Saya apresiasi dengan itu, dan ini hal yang sangat luar biasa, penginjilan dalam situasi modern sekarang. Namun, bagaimana orang-orang yang mendengarkan video itu? Sudahkah menerapkan itu? Atau hanya membicarakannya saja? Atau hanya membagikan saja? Jangan sampai terjadi split personality atau keterpecahan karakter dirinya. Dia hanya sebagai pembagi, belum sebagai pelaku. Lalu dilanjutkan pada ayat 23 dan ayat 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya akan bawa sebuah sudut pandang yang cukup unik. Yang cukup unik untuk kita. Tadi dituliskan kata bercermin. Yang pertama, pasti kita sepakat bercermin itu sangat berguna. Karena apa? Dengan bercermin, kita bisa memperbaiki diri, mempercantik diri. Lumobi akaina. Alana akaina kan, asing do bedak, asing do makeup, asing do ano tayo na songonon bulu matay. Adong may tempel-tempeli. Asing mo si lipstick na, kurang do, si tempel-tempelon di buhina. Ubah ini nalelenga akaina molo diarupan ni sormin. Molo ama daw, wala niya do. Paling mulu marmia rambut di mana saat-saat suri selesai. Mulu ina asing do na ison, asing na ison, asing na ison, liling. Dan bercermin sangat berguna. Kalau tidak ada cermin mungkin nggak belepotan aturan na ison do bulu matai, alega bison ibaen. Karena tidak menggunakan cermin. Nah, kita akui cermin itu sangat-sangat berguna. Lalu yang kedua, faktanya. Sadarkah kita, saya mau kasih pertanyaan Grace. Tadi ke gereja, bercermin dulu. Berkaca? Iya. Yang kau lihat di kaca itu siapa? Siapa? Dirimu. Salah. Kamu tidak melihat dirimu. Nah, ini yang sering saya mau bawa sudut pandang yang agak berbeda. Mungkin kita akan menjawab dengan jawaban yang sama seperti si Grace. Kalau kita bercermin, jawaban kita yang kita lihat adalah diri kita. Saya katakan salah. Yang kita lihat bukan diri kita, namun gambaran diri kita. Ini kita, diri kita cuma satu. Tapi aku matulu cermin, tak. Tabering mak. Gabi opat kita? Kan tidak. Kita tetap satu. Lalu kita katakan, ini aku, ini aku, ini aku. Ini pendeta si lain, ini pendeta si lain, pendeta si lain. Ala tuh lu cerminna. Berarti kata bau gabi opat ala. Kan tidak. Ini adalah gambaran diri saya, gambaran diri saya, gambaran diri saya. Saya di mana? Ini saya. Saya tidak kemana-mana. Ini saya. Ini sudut pandangnya yang mau dibawa oleh Yakobus. Melalui analogi ini, seorang pendengar firman Tuhan, kalau dia hanya mendengar tidak melakukan, dung saya diberi di mana Allah holan go barat, dui mana? Sudah dia memperbaiki dirinya, udah itu dia pergi. Lalu apa maksud ayat 23 dan ayat 24 ini? Yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa realita sesungguhnya ini kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini. Cermin bisa saja menjadikan kita lebih cantik. Alana, bereng mamangina. Au semangat mulu markaca di mall. Mulu ija kurang semangat tuh au. Nakubo tuh, Pak. Cermin di kamar mandi mall, kui dalam ganteng di bahayan au. Lambotar musik. Alai mulu dijabu pas atong biro. Ini perbedaannya. Apakah cerminnya yang berbeda atau situasi dalam cermin itu yang membuat kita berbeda? Parohau ma akan hobi tu mall. Markaca mahabu di kamar mandi lam botar. Ale mulu dijabu asing dui.
Ini, ini perbedaan-perbedaannya. Kenapa? Karena kita tersugesti, oh hanya fokus kepada penampilan diri kita sendiri. Ini yang mau diingatkan Yakobus. Kalau kita sebagai pelaku firman Tuhan, tidak lagi dinina-bobokan untuk diri kita sendiri. Namun berangkatlah kita lakukan firman Tuhan untuk memanusiakan manusia. Sama seperti episode yang kita baca tadi. Bagaimana puasa yang benar adalah hidup kita berguna bagi orang lain. Inilah yang dikatakan hidup yang benar. Bukan hanya fokus kepada diri sendiri, tapi fokus juga kepada orang-orang di sekitar. Lalu bagaimana ketika kita lakukan? Ya lakukan saja, maka firmanlah yang akan bekerja. Firmanlah yang menguasai hidup kita. Inilah hidup yang benar. Bukan hanya mendengar, bukan hanya hearing, tapi aksi. Aksi itu kita lakukan. Oma poin nomor juru. Yang kedua dan yang terakhir yang mau dikatakan nasi ini kepada kita adalah hiduplah sungguh-sungguh. Ngolu nomor situ. Hiduplah sungguh-sungguh. Jadi ada sebuah istilah yang dinamakan krisis eksistensial. Saya juga agak sulit ini. Sosokan pendeta ini bilang krisis eksistensial. Memang penyebutannya sulit, tapi kalau saya jelaskan ini mungkin kita salah satu di antaranya. Krisis eksistensial artinya adalah kondisi yang kita merasa tidak nyaman dengan diri kita hari ini. Kita tidak nyaman sekarang. Entah kita tidak nyaman sebagai seorang bapak, entah kita tidak nyaman sebagai seorang ibu, tidak nyaman sebagai seorang anak, tidak nyaman sebagai seorang pendeta, sebagai sintua, sebagai mahasiswa, sebagai sahabat, sebagai pacar, sebagai yang lain-lain. Kita tidak nyaman dengan hidup kita sekarang, di posisi kita sekarang. Ini yang dikatakan krisis eksistensial. Mungkin hal ini bisa terjadi ketika orang tua melihat anak-anaknya bandel. Apalagi akaina murahian dong luhun molo binereng akayana kota wasa jugun danakon wasa sehola na mangalo karejuna ay waro au kira naso bui au gabe sahalak ina kira naso bui au gabe sahalak ama kira naso bui au songon natoras itong atongan di keluarga seolah-olah hidup saya tidak berguna sebagai fungsi kita tadi. Kalau ini terjadi akibat dari kita sering mengejar kesenangan di atas rasa sakit. Saya mau katakan, kita sering dalam hidup yang delusional. Kita hidup di dalam mimpi-mimpi kita. Kita hidup dalam apa yang kita bayangkan. Kalau saya nanti berkeluarga, nanti anak-anak saya seperti ini. Kalau saya sudah tua, nanti saya dirawat oleh anak-anak saya. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya tinggal di sini. Kalau saya nanti meninggal dunia, saya dikubur di sini, di sini, dan lain sebagainya. Kita hidup dalam situasi delusional. Akibatnya adalah kita tidak sadar bahwa inilah kita. Inilah yang dikatakan di ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekarang, semakin kita naik kepada tahap-tahap yang lebih tinggi, kalau dulu kita sebagai anak mungkin tidak sesulit sebagai pelajar, mungkin tidak sesulit sebagai orang tua, mungkin tidak sesulit sebagai seorang ibu. Kalau dulu kita sebagai anggota tidak sesulit sebagai seorang pemimpin. Kalau dulu kita orang yang biasa-biasa saja, ketika kesuksesan ada dalam diri kita, hidup kita ternyata jauh lebih sulit. Bukan lebih mudah. Semakin tinggi tahap yang
kita lalui, maka kesulitan itu akan semakin besar. Semakin kita meneliti, memahami firman Tuhan, maka iblis akan menjadi ujian terberat untuk memahami firman Tuhan. Semakin kita mau hidup untuk melakukan firman Tuhan, maka dunia akan semakin menggoda kita meninggalkan firman tersebut. Saat ini, sadar tidak sadar, di daerah Asia Tenggara sudah ada satu istilah yang mereka kampanyekan. Apa itu? Child free. Child free adalah tidak memiliki anak. Mereka berkeluarga tapi tidak mau memiliki anak. Ini hal yang sangat berbahaya. Saya katakan ini sangat berbahaya. Kaum muda sekarang sudah mulai dirasuki. Jepang, Korea Selatan sudah mengkampanyekan child free. Berkeluarga namun tidak perlu memiliki anak. Ini bahaya. Semakin modern zaman, maka kesulitan akan semakin besar. Oleh sebab itu, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan, lalu firman Tuhan akan mengikat kita kepada hal yang sorgawi, dan inilah yang akan membebaskan kita. Mungkin kita akan terpengaruh dengan pola pikir, saya punya motivasi, saya punya pengharapan, maka saya bertindak. Coba kita balik. Kita lakukan dulu. Dari perbuatan kita tadi muncullah inspirasi. Setelah inspirasi itu akan muncul motivasi. Jadi lakukan dulu. Jangan lebih banyak marangan-angan. Mak, kalau saya nanti sudah tamat dari Unsri, maunya nanti saya lamar kerja di sini. Saya nanti ke sini, gaji saya nanti 7 juta. Setelah gaji 7 juta, baru nanti saya berkeluarga. Setelah itu nanti saya punya anak. Setelah itu seperti ini. Terlalu banyak angan-angan. Makanya gudang halaman dokon angan-angan iman cendol. Holang angan-angan doi. Makanya dong doi teh holang angan-angan tidak. Lakukan dulu, maka kita akan lihat, kita akan evaluasi. Soalnya tingkat pendidikan. Kalau kita tidak lakukan, tidak ada yang mau dievaluasi. Mimpi itu tidak perlu dievaluasi. Mimpi itu harus dilaksanakan. Unang tabu ni marni, tidak mau kita dulu. Kita harus bangun, kerjakan mimpi itu, kerjakan pengharapan itu di dalam firman Tuhan. Maka kuasa sorgawi akan menyertai kita dan kita akan menerima kebahagiaan. Seperti yang dikatakan ayat 25. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.